Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan kembali ke aktivitas kita seperti biasanya, yaitu yang sudah aktif KBM-nya lagi, yaitu kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk hari ini Ibu Guru mau mengajak teman-teman untuk belajar. Untuk pelajaran kita hari ini, kita masuk ke tema 7 subtema 1, yaitu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu menyajikan gambar garis waktu secara kronologis masa penjajahan Portugis. Nah, masa penjajahan Portugis dan Belanda, siswa mampu mengidentifikasikan bangsa Eropa, dan selanjutnya siswa mampu mengidentifikasikan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Siswa mampu menyebabkan atau keberagaman Indonesia yang ada di lingkaran sekitar. Kita masuk saja ke materi kita hari ini, yaitu masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, masa penjajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 ini menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya. Nah, tujuan utama dari penjajahan samudra ini yaitu ada 4 tujuan. Nah, kalian bisa lihat yang pertama yaitu mencapai kejayaan atau glory, yang kedua memiliki kekayaan, dan yang ketiga menyebarkan agama atau gospel, dan yang keempat mencari rempah-rempah. Nah, selanjutnya perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu perjuangan rakyat Maluku. Nah, di perjuangan rakyat Maluku ini pada tahun 1533 Sultan Ternate yang menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat pada kerajaan Ternate tersebut. Nah, perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah yang disebabkan oleh tawasnya Sultan Khairun. Nah, Portugis ini menyerahkan dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Selanjutnya yaitu ada perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Sumatera. Nah, di situ ada beberapa daerah, yaitu ada di Aceh, perlawanan di Sumatera Utara, perlawanan di Sumatera Barat, dan juga ada perjuangan rakyat di Sumatera. Yang di Aceh ini perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Cidirito dan Panglima Polim. Nah, selanjutnya perlawanan yang ada di rakyat Sumatera Utara ini dipimpin oleh Sisinggamang Raja Ningrat, dan disebabkan oleh Belanda ingin menguasai Tapanuli. Nah, Sumatera Barat ini perlawanannya dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perjuangan rakyat di Bali. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat di Bali. Nah, yang kedua, perlawanan dipimpin oleh 1 Gusti Ketut Jalantik dan sekitar Banteng Jagaraya sehingga disebut Perang Puputan. Nah, yang ketiga yaitu perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Banteng Jagaraya. Nah, untuk selanjutnya perjuangan rakyat ada di Kalimantan Selatan. Nah, di Kalimantan Selatan ini juga ada 3 poin. Penyebabnya yang pertama yaitu Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Yang kedua, penyebab perlawanannya adalah sikap Belanda menguasai atau kerajaan Banjar. Nah, yang ketiga, Belanda juga memonopoli perdagangan yang ada, mencampuri urusan kerajaan. Selanjutnya, perkembangan pergerakan nasional di Indonesia.
Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yaitu yang pertama ada faktor internal. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Kalian bisa lihat ya apa saja faktor-faktornya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu faktor letak geografis dan yang kedua yaitu faktor sejarah Indonesia. Yang ketiga, faktor perkembangan dan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk di Mapel PKN hari ini, kita akan membahas mengenai memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas 3 poin yaitu makna persatuan para perjuangan diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II, yaitu yang ada pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1982. Nah, yang selanjutnya yaitu Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Nah, Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Nah, coba kalian perhatikan Sumpah Pemuda berikut. Ya, Sumpah Pemuda yang pertama yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Nah, yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, berbangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa perhatikan ya beberapa 3 Sumpah Pemuda ini. Nanti insya Allah akan ada nanti keluar di ujiannya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, yang pertama yaitu upayanya peristiwa Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan. Nah, yang kedua, oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Nah, di sini kita dapat membanggakan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa. Nah, budaya, adat, dan istiadat, dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain. Nah, tidak hadir dan menyaksikan pentas kesenian daerah. Nah, selanjutnya, turut serta membanggakan dan melestarikan budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini beberapa sikap ini kita bisa lihat, walaupun kita itu berbeda-beda suku, ras, dan agama, namun kita harus saling menghargai antar satu sama lain. Nah, cukup sampai di sini saja materi Ibu hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.